Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam konten kisah horor kakek. Konten horor yang anti mainstream. Yang saya sampaikan kali ini adalah kejadian kira-kira 2 bulan yang lalu, tanggal 6 November tahun 2024, ketika kami sedang berada di kota suci Madinah, di mana pada hari itu sejak pagi kita mengadakan tur di keliling sekitar Madinah. Ya seperti biasanya jamaah umroh itu akan dibawa tur untuk Madinah itu, yang terutama biasanya di Masjid Quba, di mana karena sholat di Masjid Quba, kalau berangkat dari tempatnya dia tinggal itu dalam sudah keadaan berwudu, maka pahalanya setara dengan pahala ibadah umroh yang dijalankan dengan sempurna. Kemudian juga ke Bukit Uhud dan ke tempat-tempat lain seperti tempat belanja kurma dan lain-lain. Pada hari itu sejak pagi kita berangkat dan kemudian tiba kembali di hotel tempat kami menginap itu sudah adzan zuhur. Jadi saya dan istri saya tergesa-gesa untuk menaruh tas bawaan, maksudnya di kamar hotel. Kemudian buru-buru setelah wudhu, setengah berlari menuju ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ini adalah istilah untuk orang Indonesia ya. Kalau orang Arab sendiri, mereka menamakan Masjidil Haram. Baik di Madinah maupun di Mekah, itu mereka sebut sebagai Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi ini perlu disampaikan, untuk yang mungkin ada penonton yang belum pernah ke sana, ada perbedaan dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kalau di Masjidil Haram yang ada di Mekah, itu gedung atau bangunan masjid itu untuk masuk ke dalamnya ada pintu-pintu yang diberi nomor dan diberi nama. Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang ada di Madinah, itu selain pintu-pintu masuk ke dalam masjidnya, bangunan masjid, maka di sekelilingnya, di luarnya itu ada pelataran dan kemudian ada lagi pintu gerbang dari besi yang juga bernomor. Nah, untuk menandai atau menandakan itulah batas dari kota Madinah zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Yang di luar batas pagar itu adalah di luar kota Madinah lama ya, Madinah kota zaman Nabi hidup. Kembali ke cerita saya tadi, ketika saya dan istri berjalan cepat menuju Masjid Nabawi, ini baru sampai di pelataran yang di luar. Jadi kebetulan pada waktu itu kami hotelnya itu ada di sebelah barat dari masjid. Nah, ini agak berbeda dengan sisi yang lain. Kalau di sisi utara, selatan, dan timur itu dari bangunan Masjid Nabawi itu di pinggirnya ada pelataran sempit dan langsung dengan pagar. Tapi kalau di sisi barat dari Masjid Nabawi itu, setelah bangunan masjid ada pelataran, kemudian ada pagar besi yang menandakan sebagai kota Madinah zaman dulu itu. Di luarnya masih ada pelataran yang sangat luas, di mana panjangnya menuju ke hotel-hotel yang ada di situ, di sebelah barat masjid itu, lebih dari 100 meter, jadi cukup jauh. Karena kami terlambat, saya waktu itu hanya berdua dengan istri. Pada waktu itu ketika keluar dari hotel sudah terdengar qomat, jadi menandakan sudah siap sholat. Nah, kami agak panik juga karena untuk mencapai pagar masjid, apalagi masuk ke dalam bangunan masjid sudah tidak mungkin bagi kami karena sholat sudah akan dimulai. Bahkan kemudian ketika kami masih di pelataran di barat itu yang cukup luas itu, ternyata sudah takbiratul ihram, imamnya sudah memulai sholat zuhur. Kemudian kami, saya dan istri, kebetulan waktu itu ada satu tiang, itu pelataran baru ya. Dulunya waktu kami tahun 99 pertama kali ke Madinah itu, kelihatannya belum ada itu pelataran masjidnya sebelah barat yang luas itu. Dulu seingat kami pernah belanja kurma di situ, jadi dulu ada pasar dan mungkin ada bangunan hotel juga ya. Jadi ketika di situ kami mendapati ada satu tiang yang cukup tinggi, yang cukup besar. Di balik tiang itu kan ada bayangan dari tiang itu sehingga ada teduh di situ. Saya melihat ada satu orang yang sholat di situ. Kemudian saya dan istri memutuskan kita sholat di sini aja lah, gitu, di balik bayangan tiang tersebut. Jadi di balik bayangan tiang itu bisa sholat untuk hanya 2 orang untuk di balik teduh itu. Jadi saya tidak ingat hadis-hadis yang terkait dengan hal ini sebenarnya. Langsung saya putuskan saya sholat di samping dari orang yang sudah
ada di situ satu orang. Istri saya berada di belakang kami. Jadi di tiang itu ada hanya 3 orang. Saya berdua dengan laki-laki, seorang di samping kanan saya. Jadi saya berdiri di situ dalam posisi sebelah orang itu, dan ya seperti normalnya orang sholat berjamaah, saya berusaha untuk merapatkan dan meluruskan tubuh saya dengan orang yang ada di sebelah saya. Tapi saya waktu itu agak merasa heran gitu ketika badan saya condongkan ke kanan supaya ya sedikit bersentuhan dengan orang di sebelah saya tersebut. Kok sepertinya ini tidak tersentuh badannya itu. Ini saya sempat heran, tapi ya udah karena sholat ya agak terlupakan itu kejadian itu, ya terus saja sholat. Tapi kemudian di rakaat pertama itu ketika rukuk, saya perhatikan sebelah saya secara nggak sengaja terlihat oleh saya kakinya dari orang di sebelah saya ini agak aneh. Jadi jari-jari kakinya ini berbentuk segitiga yang runcing, yang saya belum pernah ketemu itu jari manusia seperti itu. Ya teringat saya waktu kecil pernah nonton film horor itu, hantu itu digambarkan seperti itu kukunya. Memang ada orang yang kukunya juga segitiga tapi tidak berbentuk segitiga seperti itu. Itu menandakan bahwa kalau orang itu kukunya berbentuk segitiga memang orangnya itu cerdas biasanya, ya kuat gitu, pinter. Tapi ini segitiganya aneh karena ya tidak seperti itu. Kalau orang yang dicirikan dengan cerdas dan kuat itu segitiganya agak seperti segitiga, tapi ini segitiganya persis segitiga gitu. Saya lihat jarinya, tapi ya karena sholat terus ya saya terus saja. Cuman saya ya kemudian sujud dan seterusnya. Ya, ketika sujud saya berusaha untuk menyentuhkan lengan kanan saya ini ke badan dari orang yang ada sebelah kanan saya. Tapi sekali lagi saya kok tidak tersentuh. Cuman saya, apakah orang ini tidak mau bersentuhan gitu ya? Ya saya pikir ya udahlah, saya hormati. Mungkin ada orang yang punya fikih tidak ingin bersentuhan dengan orang sebelahnya, meskipun itu agak aneh karena secara umum kan orang pinginnya tuh kalau sholat berjamaah itu ada bersentuhannya secara ringan minimal itu dengan orang yang ada di sebelahnya, di kanan atau kirinya. Waktu itu tidak ada orang yang di kiri saya, jadi hanya ada satu orang sebelah kanan. Orang itu tidak mau bersentuhan, saya pikir seperti itu. Tapi kemudian ketika rakaat kedua saya coba usahakan lagi berdiri. Ketika berdiri saya coba lagi sentuhkan kanan, tapi tidak terjadi sentuhan itu ya. Ya memang jadi sholat saya jadi kurang begitu khusyuknya, itu agak berkurang ini terus terang aja, karena saya agak terganggu juga ini kenapa orang ini tidak mau disentuh. Saya pikir orangnya mungkin agak, ketika saya sentuh ke kanan dia bergerak ke kanan supaya tidak kena badan saya. Tapi itu terus sampai rakaat keempat. Nah setelah salam saya baru lihat ke kanan, ternyata tubuh orang ini sebenarnya tidak bergeser ke kanan, dia tetap ada di posisi semula. Tapi saya agak merasa aneh kenapa orang ini kok ternyata seperti hologram gitu ya. Nyata ya, secara mata dilihat dengan mata itu adalah memang nyata, orang memang manusia, tapi kok seperti hologram gitu. Nah itu kemudian selesai salat biasa seperti biasa di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu hampir selalu ada sholat jenazah. Jadi kita biasanya menunggu sebentar, itu ada aba-aba untuk sholat jenazah. Jadi setelah sholat jenazah kemudian sholat sunat ya, pada duhur ada selesai, kami meninggalkan tempat itu. Tapi kemudian ketika berjalan pulang ke hotel, saya nanya istri saya, kamu tadi lihat nggak di sebelah saya ada orang? Ada, dia bilang gitu. Nyata orangnya, nyata. Ini saya agak emangnya kenapa nih, istri saya nanya. Ya ini saya teringat hadis ya. Saya pernah baca hadis bahwa dilarang orang ya, maksudnya umat muslim itu duduk atau bahkan tidur di balik bayang-bayang suatu tiang, misalkan bayang-bayang tiang yang ketika matahari pas di atas kepala. Jadi kurang lebih pada waktu zuhur itu dilarang kita berteduh di balik tiang. Nah ini saya pernah baca hadis itu, saya sampaikan ke istri saya. Cuman saya agak samar-samar ya, terus terang kenapa dilarang itu duduk. Saya hanya ingat bahwa kalau kamu dalam keadaan duduk di situ berdirilah gitu. Saya hanya ingat seperti itu kalimatnya. Emang ada beberapa tafsir yang saya baca, tapi buku yang menafsirkan hadis itu menyampaikan bahwa pada saat itu di lokasi itu pada saat matahari di atas kepala dan di area
di balik bayang-bayang tiang itu adalah tempat berteduhnya setan. Tapi saya belum pernah baca hadisnya persis seperti itu. Hanya ada yang larangan itu saya yakin pernah baca. Jadi saya sampaikan istri saya mengira gitu bahwa yang sholat di sebelah saya tadi itu adalah bukan manusia, tapi juga bukan setan karena dia sholat gitu ya. Setan kan nggak sholat. Jadi apa gitu istri saya? Ya mungkin jin, saya bilang gitu, jin muslim. Tapi istri saya bersikukuh kelihatannya tidak, karena ya saya lihat fakta orang biasa. Ya udah saya bilang alhamdulillah kalau gitu ya. Kita seandainya itu memang betul jin muslim, kita tidak dalam keadaan takut. Ya tadi saya ketika sholat di sebelahnya saya juga tidak ada perasaan takut. Memang agak sedikit terganggu konsentrasinya sholat ya, karena saya berusaha untuk menyentuh tubuhnya tidak tersentuh, dan kemudian saya melihat jari-jari kakinya yang berbentuk yang aneh, seperti bukan jari kaki manusia gitu. Tidak layak, seperti saya tidak pernah menemukan jari kaki yang seperti itu. Tapi memang ya akhirnya saya dan istri saya ya udahlah, ini hanya Allah yang tahu, dan yang penting saya mengalami misalkan sholat di samping jin itu ya apa boleh buat kan. Memang kita dengan jin itu asal bukan dengan keinginan kita untuk menemukan itu kan nggak masalah ya. Kalau kemauan jinnya untuk memperlihatkan diri itu kan mau-maunya dia gitu ya. Tapi kalau itu jin Islam yang apalagi dia sholat, seandainya itu betul bahwa itu jin, ya kami bersyukur bahwa dalam situasi seperti itu kami tidak ada rasa takut. Jadi kami tetap bisa menjalankan ibadah dan tidak berkurang keimanan kami. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan dalam cerita kisah horor kakek kali ini. Mudah-mudahan menghibur dan tidak menyebabkan rasa takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.